Pemirsa, usai buang air kecil, alat vital bocah terjepit resleting celana di Depok, Jawa Barat. Karena tak bisa dilepas, orang tua akhirnya meminta bantuan tim damkar. Hai. Tahan ya. Dengan penuh kesigapan dan hati-hati, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Proses evakuasi ini dilakukan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Jalan Boulevard GDC Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat sang anak selesai buang air kecil. Saat hendak menutup celana, alat kelaminnya terjepit resleting. Orang tua sempat berusaha namun gagal dan meminta pertolongan petugas damkar. Diketahui proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat gerindam ini. Itu buru-buru habis kencing, dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Setelah berhasil mengevakuasi organ vital anak laki-laki tersebut, personil damkar pun berusaha menghibur sang anak dengan mengantarkannya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Sahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Ya, ini resiko nih kalau kalian nggak matikan ini ya keberat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sementara petugas rumah sakit berupaya menyelamatkan alat medis sebelum api menyebar ke ruangan lain. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya Anyus melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di Sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya kesulitan di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, heboh seorang pria agen pulsa menjadi korban perampokan. Usut punya usut, pelaku telah merekayasa perampokan demi uang 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Maunya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Pemirsa, viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi tapi mereka membantah memeras korban.
Misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami tidak minta, Bang. Jujur aja, Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 usah ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Rupanya kayak begini, negara ini kayak gini ke Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000, itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Situ saya langsung cepat sini, langsung mau dipukulin. Warga datang, langsung pada kabur sono Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya ampun, kali ini tengok tolong. Seorang wanita berusia 27 tahun dianiaya kekasihnya saat siaran langsung di sebuah platform media sosial di Kota Baru, Jambi. Tak pelak, peristiwa itu menuai kecaman warganet yang menonton siaran langsung. Apalagi saat penganiayaan terjadi terdengar suara tangisan anak kecil. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Diketahui motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah. Korban diketahui tinggal bersama kekasihnya dan sudah memiliki anak. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku penganiayaan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.